Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman hayalanku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah tentang Perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang antara kaum muslimin melawan pasukan gabungan dari kaum Quraisy, Yahudi, serta Ghatafan. Perang ini disebut juga Perang Ahzab, yang artinya perang gabungan, atau dikenal juga sebagai Perang Parit. Gimana kisah lengkapnya? Mari simak bersama-sama. Latar belakang Perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun 5 Hijriah pada bulan Syawal. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Orang-orang musyrik mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim selama sebulan penuh atau mendekati itu. Dengan mengompromosikan beberapa buku rujukan, dapat diambil kesimpulan bahwa permulaan pengepungan pada bulan Syawal dan berakhir pada bulan Zulqa'dah. Menurut riwayat Ibnu Sa'd, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Khandaq pada hari Rabu, seminggu sebelum habisnya bulan Zulqa'dah. Setelah pecah beberapa peperangan dan manuver militer selama lebih dari 1 tahun, Jazirah Arab menjadi tentram kembali. Hanya saja orang-orang Yahudi yang harus menelan beberapa kehinaan dan pelecehan karena ulah mereka sendiri yang berkhianat, berkonspirasi dan melakukan makar, tidak mau terima begitu saja. Setelah lari ke Khaibar, mereka menunggu apa yang akan menimpa orang-orang Muslim sebagai akibat bentrokan fisik dengan para paganis Quraisy. Hari demi hari terus berlalu membawa keuntungan bagi kaum muslimin, pamor dan kekuasaan mereka semakin mantap. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi semakin dibakar amarah. Mereka kembali merancang konspirasi Banu terhadap orang-orang Muslim dengan menghimpun pasukan, sebagai persiapan untuk memukul orang-orang Muslim, agar tidak memiliki sisa kehidupan setelah itu. Karena belum berani menyerang orang-orang Muslim secara langsung, maka mereka merancang dan melaksanakan langkah ini secara sembunyi-sembunyi dan hati-hati. Ada 20 pemimpin dan pemuka Yahudi dari Bani Nadhir yang mendatangi Quraisy di Makkah. Mereka mendorong orang-orang Quraisy agar menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjanji akan membantu rencana ini dan mendukungnya. Quraisy menyambutnya dengan senang hati, apalagi sebelumnya mereka tidak berani memenuhi janji di Perang Badar untuk kedua kalinya. Maka mereka melihat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengembalikan pamor. 20 orang pemuka Yahudi itu juga pergi ke Ghatafan dan mengajak mereka seperti ajakan yang diserukan kepada orang-orang Quraisy. Ajakan ini mendapat sambutan yang baik. Kemudian para utusan Yahudi itu berkeliling ke berbagai kabilah Arab dengan ajakan yang sama, dan semuanya memberi respon. Satu langkah yang dirancang orang-orang Yahudi dengan menghimpun orang-orang kafir untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membungkam dakwah Islam dapat berjalan mulus. Akhirnya, secara serempak dari arah selatan mengalir pasukan yang terdiri dari Quraisy, Kinanah dan sekutu-sekutu mereka dari penduduk Tihamah, di bawah komando Abu Sufyan. Jumlah mereka ada 4.000 prajurit. Bani Sulaim dari Mar Az-Zahran juga ikut bergabung bersama mereka. Sedangkan dari arah timur ada kabilah-kabilah Ghatafan, yang terdiri dari Bani Fazarah yang dipimpin Uyainah bin Hisn, Bani Murrah yang dipimpin Aharits bin Auf, Bani Ashja yang dipimpin Mis'ar bin Ruhailah, Bani As'ad dan lain-lainnya. Semua golongan ini bergerak ke arah Madinah secara serentak seperti yang telah mereka sepakati bersama. Dalam beberapa hari saja, di sekitar Madinah sudah berhimpun pasukan musuh yang besar, jumlahnya mencapai 10.000 prajurit. Itulah gelar pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada seluruh penduduk Madinah, termasuk wanita, anak-anak dan orang tua. Jika pasukan yang sedang berhimpun di sekitar Madinah tersebut melakukan serangan secara tiba-tiba dan serentak, maka sulit dibayangkan apa yang akan terjadi dengan eksistensi kaum muslimin. Bahkan, bisa terjadi mereka akan tercabut hingga akar-akarnya. Tetapi modal kepemimpinan Madinah tak pernah terpejam sekejap pun. Segala faktor dipertimbangkan sedemikian rupa secara masak dan segala pergerakan tak lepas dari pantauan. Sebelum pasukan musuh beranjak dari tempatnya, informasi tentang rencana mereka pun sudah tercium di Madinah. Maka berdasarkan informasi ini, Rasulullah segera menyelenggarakan majelis tinggi permusyawaratan untuk menampung rencana pertahanan di Madinah.
Setelah berdiskusi panjang lebar di antara anggota majelis, mereka sepakat melaksanakan usulan yang disampaikan seorang sahabat yang cerdik, Salman Al-Farisi. Dalam hal ini Salman berkata, "Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami. Ini merupakan langkah yang amat bijaksana, yang sebelumnya tidak dikenal bangsa Arab." Rasulullah segera melaksanakan rencana itu. Setiap 10 orang laki-laki diberi tugas untuk menggali parit sepanjang 40 hasta. Dengan giat dan penuh semangat orang-orang muslim menggali sebuah parit yang panjang. Rasulullah terus memompa semangat mereka dan terjun langsung di lapangan. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Sahal bin Sa'd, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah di dalam parit. Sementara orang-orang sedang giat menggalinya, kami mengusung tanah di pundak kami. Beliau bersabda, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah dosa orang-orang Muhajirin dan Ansyar." Anas meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke parit pada pagi hari yang amat dingin, sementara orang-orang Muhajirin dan Ansyar sedang menggali parit. Mereka tidak mempunyai seseorang yang bisa diupah untuk pekerjaan ini. Beliau tahu perut mereka kosong dan juga letih. Oleh karena itu beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Muhajirin dan Ansyar." Mereka menjawab, "Kamilah yang telah berbayat kepada Muhammad, siap berjihad selagi kami masih hidup." Dari Al-Bar bin Azib, dia berkata, "Kulihat beliau mengangkut tanah galian parit, hingga banyak debu yang menempel di kulit perut beliau yang banyak bulunya. Sampat pula kudengar beliau melantunkan syair-syairnya Ibnu Rawaha. Sambil mengangkut tanah, beliau bersabda, 'Ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan tidak sholat. Turunkanlah ketentraman kepada kami dan kokohkanlah pendirian kami jika kami berperang. Sesungguhnya para kerabat banyak sewenang-wenang kepada kami. Jika mereka menghendaki cobaan, kami tidak menginginkannya.' Orang-orang muslim bekerja dengan giat dan penuh semangat sekalipun mereka didera dengan rasa lapar. Anas berkata, masing-masing orang yang sedang menggali parit diberi tepung gandum sebanyak 1 genggam tangan, lalu dicampur dengan minyak sebagai adonan. Kerongkongan mereka jarang tersentuh makanan, sehingga dari mulut mereka keluar bau yang tidak sedap. Abu Talhah berkata, "Kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mengganjal perut kami dengan batu. Beliau juga mengganjal perut dengan 2 buah batu." Selama penggalian parit ini, terjadi beberapa tanda nubuah yang berkaitan dengan rasa lapar yang mendera mereka. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah yang benar-benar tersiksa karena lapar. Lalu Jabir menyembelih seekor hewan dan istrinya menanak 1 sah tepung gandum. Setelah masak, Jabir membisiki Rasulullah secara pelan-pelan agar datang ke rumahnya bersama beberapa sahabat saja. Tetapi Rasulullah justru berdiri di hadapan semua orang yang sedang menggali parit yang jumlahnya ada 1000 orang. Lalu mereka melahap makanan yang tak seberapa banyak itu hingga mereka kenyang. Bahkan masih ada sisa dagingnya, begitu pula adonan tepung untuk roti. Saudara perempuan Anan Umen bin Bashir datang ke tempat penggalian parit sambil membawa kurma setangkup tangan untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Ketika itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekatnya dan meminta kurma tersebut. Lalu beliau meletakkannya di atas selembar kain. Setelah beliau memanggil semua orang dan mereka pun memakannya. Setelah semua orang yang menggali parit memakannya, ternyata kuma yang hanya setangkun tangan masih tersisa dan bahkan jumlahnya lebih banyak, sehingga sebagian ada yang tercecer keluar dari hamparan kain. Yang lebih besar dari gambaran ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir, dia berkata, "Saat kami menggali parit, ada sebongkah tanah yang amat keras. Mereka mendatangi Rasulullah seraya berkata, 'Ini ada tanah keras yang teronggok di tengah parit. Kalau begitu aku akan turun ke bawah,' sabda beliau. Setelah turun, beliau berdiri tegak dan terlihat perut beliau yang diganjal batu. Sebelumnya kami bertiga sudah mencoba untuk mengatasinya, namun tidak mampu. Lalu beliau mengambil cangkul dan memukul onggokan tanah yang keras itu, hingga hancur berkeping-keping menjadi pasir." Al-Barra berkata,
saat menggali parit, di beberapa tempat kami terhalang oleh tanah yang sangat keras dan tidak bisa digali dengan cangkul. Kami melaporkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang, mengambil cangkul dan bersabda, Bismillah. Kemudian menghantam tanah yang keras itu dengan sekali hantaman. Beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi tanah Persi. Demi Allah saat ini pun aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Kemudian beliau menghantam untuk ketiga kalinya, dan bersabda, Bismillah. Maka hancurlah tanah yang masih tersisa. Kemudian beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah dari tempatku ini aku bisa melihat pintu gerbang Syana. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan yang serupa dengan ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Orang-orang muslim terus menggali parit tanpa henti sepanjang siang. Baru sore harinya mereka pulang ke rumah menemui keluarga, hingga penggalian parit selesai seperti rencana semula sebelum pasukan paganis yang tidak terkira banyaknya tiba di pinggiran Madinah. Pasukan Quraisy yang berkekuatan 4.000 personil tiba di Mujtamawel Ashal di kawasan Rumat, tepatnya antara Juruf dan Za'abah. Sedangkan kabilah Ghatafan dan penduduk Najd yang kekuatan 6.000 personil itu tiba di Dzanab di dekat Uhud. Firman Allah, yang artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan, yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Al-Ahzab 22. Tetapi orang-orang munafik dan orang-orang yang jiwanya lemah, langsung menggigil ketakutan saat melihat pasukan yang besar ini. Firman Allah, yang artinya, dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Al-Ahzab 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan kekuatan 3.000 personil. Di belakang punggung mereka ada gunung Sal'un dan dapat dijadikan pelindung. Sedangkan parit membatasi posisi mereka dengan pasukan musuh. Madinah diwakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Para wanita dan anak-anak ditempatkan di rumah khusus sebagai perlindungan bagi mereka. Pada saat orang-orang musyrik hendak melancarkan serbuan ke arah orang-orang mukmin dan menyerang Madinah, ternyata mereka harus berhadapan dengan parit. Karena itu mereka memutuskan untuk mengepung orang-orang muslim. Padahal tatkala keluar dari rumah, mereka tidak siap untuk melakukan pengepungan. Menurut mereka, penggalian parit ini sebagai siasat perang yang sama sekali tidak dikenal masyarakat Arab. Oleh karena itu mereka juga tidak pernah memperhatikannya sama sekali. Orang musyrik hanya bisa berputar-putar di dekat parit dengan amarah yang menggelegar. Mereka terus mencari-cari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Sementara orang-orang muslim terus-menerus mengawasi gerakan orang-orang musyrik yang berputar-putar di seberang parit dan juga melontarkan anak panah agar mereka tidak sampai mendekati parit apalagi melewatinya ataupun menimbunnya dengan tanah lalu menjadikannya sebagai jalur penyeberangan. Para penunggang kuda dari pasukan Quraisy merasa jengkel karena hanya bisa diam di sekitar parit tanpa ada kejelasan bagaimana kelanjutan dari pengepungan ini. Cara seperti ini sama sekali bukan kebiasaan mereka. Lalu muncul sekelompok orang di antara mereka, seperti Amr bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Dhirar bin Al-Hattab dan lain-lainnya yang mendapatkan lubang parit yang lebih sempit. Mereka terjun melewati bagian parit itu, lalu memutar kuda mereka ke arah bagian yang lebih lembab, antara parit dan gunung Sal'un. Ali bin Abi Thalib bersama beberapa orang muslim langsung mengepung daerah yang dapat dilewati beberapa orang musyrik itu. Amr bin Abi Wud menantang untuk adu tanding, 1 lawan 1. Tantangan ini diladeni Ali bin Abi Thalib, dan Ali juga melontarkan perkataan yang membuat Amr sangat marah. Amr yang termasuk salah seorang prajurit musyrikin yang pemberani dan pahlawan mereka, turun dari kuda dengan penuh amarah dan menebas kudanya sendiri. Kemudian dia siap berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Keduanya berputar-putar lalu bertanding dengan seru, hingga Ali dapat membunuhnya. Sementara yang lain juga merasa terdesak lalu mereka terjun ke parit dan melarikan diri.
Mereka benar-benar ketakutan, sampai Ikrimah bin Abi Jahal meninggalkan tombaknya. Beberapa hari sudah berlalu dan orang-orang musyrik terus berusaha untuk melewati parit atau membuat jalur penyeberangan. Tetapi orang-orang muslim tidak berhenti melakukan perlawanan dan menyerang mereka dengan anak panah, sehingga mereka gagal memuluskan usaha ini. Karena terlalu sibuk melakukan serangan balik terhadap orang-orang musyrik yang berusaha menyeberang parit. Akibatnya ada beberapa solat yang tak sempat dikerjakan Rasulullah dan orang-orang muslim. Di dalam Asy-Syahihain disebutkan dari Jabir, bahwa Umar bin Khattab muncul pada waktu perang Khandaq, lalu dia terus-menerus mengolok-olok orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, hampir saja aku lupa mengerjakan solat Asyar, padahal matahari hampir tenggelam. Aku pun belum sempat mengerjakannya," sabda beliau. "Lalu kami turun membawa alat pembuat tepung. Beliau wudhu dan kami pun wudhu. Beliau solat Asyar setelah matahari tenggelam, setelah itu langsung disusul dengan solat maghrib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa menyesal karena beberapa solat yang tertinggal. Sampai-sampai beliau mendoakan kemalangan bagi orang-orang musyrik. Karena gara-gara merekalah solat beliau tidak sempat dilaksanakan." Di dalam riwayat Al-Bukhari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda pada waktu perang Khandaq, "Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api, sebagaimana mereka telah membuat kita sibuk dan tidak sempat melaksanakan solat Asyar hingga matahari terbenam." Di dalam Musnad Ahmad dan Asy-Syafi'i disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu membuat mereka sibuk hingga tak sempat melaksanakan solat zuhur, Asyar, maghrib dan isya. Lalu Rasulullah mengerjakan solat secara sekaligus. An-Nawawi menuturkan, cara mengompromikan beberapa riwayat ini, bahwa perang Khandaq berjalan selama beberapa hari. Memang pada sebagian hari ada acara menjama, solat seperti yang pertama dan sebagian hari yang lain ada cara menjama yang kedua. Dari sini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk menyeberangi parit dan serangan orang-orang muslim berjalan hingga beberapa hari. Karena ada parit yang menghalangi kedua pasukan, maka tidak sampai terjadi pertempuran dan adu senjata secara langsung. Peperangan terbatas hanya dengan melepaskan anak panah. Sekalipun begitu, ada beberapa orang dari masing-masing pihak menjadi korban, yaitu 6 orang dari muslimin dan 10 orang dari musyrikin. Di samping itu ada 1-2 orang yang terbunuh karena terkena tebasan perang. Dalam usaha melakukan serangan dengan melepaskan anak panah itu, Sa'd bin Mu'adzra juga terkena hujaman anak panah hingga memutuskan urat di lengannya. Yang melepaskan anak panah hingga mengenainya adalah seorang laki-laki dari Quraisy yang bernama Hibban bin Qais bin Al-Arikah. Saat itu pula Sa'd memanjatkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa tak ada yang lebih kucintai daripada aku berjihad karena melawan orang-orang yang mendustakan Rasul dan yang telah mengusirnya. Ya Allah, aku mengira Engkau telah menghentikan peperangan antara kami dengan mereka. Jika memang Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka berikanlah sisa kehidupan kepadaku untuk menghadapi mereka, agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau. Jika memang Engkau sudah menghentikan peperangan, maka kobarkanlah lagi peperangan itu agar aku bisa mati dalam peperangan." Pada akhir doanya, dia berkata, "Janganlah Engkau mematikan aku hingga aku merasa senang setelah memerangi Bani Quraisyah." Pada saat orang-orang muslim menghadapi situasi perang yang amat keras ini, ular-ular berbisa yang biasa melakukan konspirasi dan berkhianat sedang menggeliat di dalam lubangnya, bersiap menyemburkan bisanya ke tubuh orang-orang muslim. Tokoh penjahat Bani Nadhir, Huyai bin Akhtab, datang ke perkampungan Bani Quraisyah. Dia menemui Ka'ab bin Asad Qurazi, pemimpin Bani Quraisyah, sekutu dan rekannya. Padahal dia sudah membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak menolong siapapun yang hendak memerangi beliau. Huyai menggedor pintu benteng Ka'ab, tetapi Ka'ab tidak mau membukakan pintu. Setelah Huyai mendesak terus-menerus, pintu pun dibukakan. Huyai berkata, "Aku menemuimu wahai Ka'ab dengan membawa kejayaan masa lalu dan lautan yang mempesona. Aku datang kepadamu bersama Quraisy, pemimpin dan pemuka mereka, hingga aku menyuruh mereka bermarkas di Majma'ul Ashal di bilangan Rumat.
Sedangkan Ghatafan dengan semua pemimpinnya kusuruh bermarkas di Zanab Nagami dekat Uhud. Mereka semua sudah berjanji dan bersumpah kepadaku untuk tidak pulang sebelum membinasakan Muhammad dan para pengikutnya. Ka'ab menjawab, "Demi Allah, engkau datang kepadaku sambil membawa kebinasaan masa lalu dan awan yang kering." Awan itu mengeluarkan klat dan suara petir, tetapi kosong melompong. "Celaka kamu wahai Huyai. Tinggalkan aku dan urusanku. Aku tidak melihat diri Muhammad melainkan sosok yang jujur dan menepati janji." Huyai terus-menerus membujuk dan merayu Ka'ab, hingga akhirnya Huyai bersumpah atas nama Allah dan berjanji, jika orang-orang Quraisy dan Ghatafan mundur, mereka tidak jadi menyerang Muhammad, maka aku akan bergabung denganmu di dalam bentengmu, dan aku siap menanggung akibatnya bersamamu. Jadilah Ka'ab bin As'ad melanggar perjanjian yang telah disepakatinya. Dia sudah melepaskan ikatan dengan orang-orang Muslim. Dia bergabung dengan orang-orang musyrik untuk memerangi orang-orang Muslim. Ketika itu pula orang-orang Yahudi bangkit untuk memerangi orang-orang Muslim. Ibnu Ishaq menuturkan, Syafiah binti Abdul Muthalib berada dalam satu bilik benteng yang dikhususkan bagi para wanita muslimah dan anak-anak, yang dijaga Hasan bin Sabit. Syafiah berkata menuturkan kejadian waktu itu, ada seorang laki-laki Yahudi melewati tempat kami, lalu mengelilingi benteng. Sementara semua Yahudi Bani Quraisyah maju untuk berperang dan melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang-orang Muslim yang menjaga kami, karena Rasulullah dan semua orang-orang Muslim sedang berhadapan dengan musuh. Tidak mungkin mereka mundur ke tempat kami dan meninggalkan pos mereka jika ada orang yang menyerang kami. Kukatakan kepada Hasan, "Wahai Hasan, seperti yang engkau lihat, orang Yahudi ini mengitari benteng. Demi Allah, aku merasa tidak aman jika dia menunjukkan titik kelemahan kita dari arah belakang ini kepada orang-orang Yahudi. Sementara Rasulullah dan para sahabat tidak sempat lagi mengurus kita. Maka hampirilah orang itu dan bunuh dia. Demi Allah, engkau tahu sendiri aku bukanlah orang yang mahir dalam masalah bunuh-membunuh," jawab Hasan. Syafiah berkata, "Lalu kuikat pinggangku dan kuambil sepotong tiang penyangga, lalu aku turun dari benteng untuk menghampiri orang Yahudi itu. Potongan tiang itu kupukulkan ke tubuhnya hingga mati. Setelah itu aku kembali lagi ke benteng. Kukatakan kepada Hasan, 'Wahai Hasan, turunlah dari benteng dan ikatlah dia. Kalau bukan karena dia seorang laki-laki tentu sudah kuikat sendiri.' Hasan bin Sabit berkata, 'Kurasa aku tak perlu lagi mengikatnya.'" Tindakan yang berani dari bibi Rasulullah ini mempunyai pengaruh yang amat mendalam untuk menjaga para wanita dan anak-anak muslimin. Sebab selama itu orang-orang Yahudi menduga rumah penampungan dan benteng bagi para wanita dan anak-anak dijaga ketat pasukan muslimin. Padahal nyatanya sama sekali tidak terjaga. Karena dugaan itu mereka tidak berani melakukan serangan ke benteng itu. Mereka juga tidak berani terang-terangan melakukan serangan terhadap orang-orang Muslim. Mereka hanya mengulurkan bantuan kepada pasukan kafir dengan memasok bahan makanan. Tetapi pasokan itu juga bisa diambil orang-orang Muslim, sebanyak 20 onta. Kabar tentang tindakan orang-orang Yahudi didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim. Maka seketika itu pula beliau ingin mengecek kebenarannya. Untuk itu beliau meminta keterangan langsung dari Bani Quraisyah agar dapat segera diambil tindakan secara militer. Beliau mengutus Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Ubadah, Abdullah bin Ruwahah dan Hawat bin Jubair. Beliau bersabda kepada para utusan ini, "Pergilah ke sana dan cari tahu apakah benar kabar yang kita dengar dari mereka ini ataukah tidak. Jika kabar itu benar, beritahukan kepadaku hanya dengan melalui isyarat saja, agar tidak mematahkan semangat orang-orang. Jika mereka masih menepati janjinya, bolehlah kalian memberitahukan kepada orang-orang." Setiba di sana para utusan itu mendapatkan keadaan yang sangat jauh lebih jahat dari gambaran semula. Orang-orang Yahudi itu secara terang-terangan mencemooh dan memperlihatkan permusuhan, bahkan mereka juga mengejek Rasulullah. "Siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian antara kami dan Muhammad, dan juga tidak ada ikatan apa-apa," kata mereka. Para utusan itu pulang, lalu mengisyaratkan keadaan mereka kepada Rasulullah dengan berkata, "Adhal dan Karah."
Artinya orang-orang Yahudi itu seperti Bani Adhal dan Karah yang melanggar perjanjian. Sekalipun para utusan itu sudah berusaha menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya, toh sebagian muslimin ada yang menangkapnya, sehingga mereka merasa bahwa keadaan benar-benar amat gawat. Itu merupakan situasi yang sangat rawan yang pernah dihadapi kaum muslimin. Antara posisi mereka dan posisi Yahudi Bani Quraisyah, tidak ada penghalang sedikit pun, andaikan mereka memukul dari belakang. Sementara di hadapan mereka ada segelar pasukan musuh yang tidak mungkin ditinggalkan. Sementara tempat penampungan para wanita dan anak-anak tidak jauh dari posisi Bani Quraisyah yang berkhianat. Apalagi tempat itu tanpa pasukan yang menjaga. Keadaan mereka telah digambarkan Allah dalam firman-Nya, yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian, dan hati kalian naik menyesak sampai tenggorokan dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Al-Ahzab 10:11, kemunafikan orang-orang munafik juga mulai muncul ke permukaan. Sebagian di antara mereka ada yang berkata, "Kemarin Muhammad berjanji kepada kami bahwa kami akan mengambil harta simpanan Kisra dan Kaisar. Sementara pada hari ini tak seorang pun di antara kami yang merasa aman terhadap dirinya, sekalipun hanya untuk buang hajat." Yang lain lagi ada yang berkata kepada sekumpulan kaumnya, "Rumah kami akan menjadi sasaran musuh. Maka izinkan kami untuk pergi dari sini dan pulang ke rumah kami, karena rumah kami berada di luar Madinah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka ini, "Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari." Al-Ahzab 12:13. Setelah mendengar pengkhianatan Bani Quraisyah, Rasulullah menggelar kainnya lalu tidur telentang, diam sekian lama, hingga kaum muslimin mendapat ujian yang cukup berat. Namun tak lama kemudian membersit harapan. Beliau bangkit sambil berseru, "Allahu Akbar, bergembiralah wahai orang-orang muslim dengan kemenangan dan pertolongan Allah." Kemudian beliau merancang beberapa strategi untuk menghadapi situasi yang sangat rawan ini. Salah satu strategi yang beliau canangkan ialah dengan mengutus beberapa penjaga ke Madinah untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Tetapi sebelumnya harus ada upaya untuk mengacaukan pasukan musuh. Untuk memuluskan rencana ini, beliau hendak membuat perjanjian dengan Uyainah bin Hisn dan Al-Harits bin Auf, dua pemimpin Ghatafan, bahwa beliau akan menyerahkan sepertiga hasil panen kurma di Madinah kepada mereka, asal mereka berdua mau mengundurkan diri dari kancah bersama kaumnya, lalu membiarkan beliau menghantam Quraisy dan menghancurkan kekuatan mereka. Terjadi tawar-menawar yang cukup alot. Lalu beliau meminta pendapat Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubaidah tentang rencana ini. Keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, jika Allah memerintahkan engkau untuk mengambil keputusan seperti itu, maka kami akan tunduk dan patuh. Tetapi jika ini merupakan keputusan yang hendak engkau ambil bagi kami, maka kami tidak membutuhkannya. Dulu kami dan mereka adalah orang-orang yang sama menyekutukan Allah dan menyembah berhala. Dulu mereka tidak berhasrat memakan sebuah kurma pun dari Madinah kecuali lewat jual beli atau bila sedang dijamu. Setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberi petunjuk Islam serta menjadi jaya bersama engkau, mengapa kami harus memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang." Rasulullah membenarkan pendapat mereka berdua dan bersabda, "Ini adalah pendapatku sendiri. Sebab aku melihat semua orang Arab sedang menyerang kalian dengan satu busur." Kemudian Allah membuat satu keputusan dari sisinya yang mampu menghinakan musuh, mengacaukan semua barisan mereka serta mencerai-beraikan persatuan mereka. Di antara langkah permulaannya, ada seseorang dari Ghatafan yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashjai yang menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku ini. Maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau kehendaki."
"Engkau adalah orang satu-satunya," sabda beliau, "berilah pertolongan kepada kami menurut kesanggupanmu karena peperangan ini adalah tipu muslihat." Seketika itu pula Nuaim pergi menemui Bani Quraisyah, yang menjadi teman karibnya semasa jahiliyah. Dia menemui mereka dan berkata, "Kalian sudah tahu cintaku kepada kalian, khususnya antara diriku dan kalian." "Engkau benar," kata mereka. Nuaim berkata, "Orang-orang Quraisy tidak bisa disamakan dengan kalian. Negeri ini adalah negeri milik kalian. Di sini ada harta benda, anak-anak dan istri-istri kalian. Kalian tidak akan sanggup meninggalkan negeri ini untuk pindah ke tempat lain. Sementara Quraisy dan Ghatafan datang ke sini untuk memerangi Muhammad dan rekan-rekannya. Lalu kalian menampakkan dukungan kepada mereka. Padahal negeri, harta dan wanita-wanita mereka berada di tempat lain. Jika mereka merasa mendapat kesempatan, tentu kesempatan itu akan mereka pergunakan sebaik-baiknya. Jika tidak, mereka pun akan kembali ke negeri mereka dan meninggalkan kalian bersama Muhammad yang akan melampiaskan dendam kepada kalian. Lalu bagaimana baiknya wahai Nuaim?" Tanya mereka. "Kalian tidak perlu berperang bersama mereka kecuali setelah mereka memberikan jaminan kepada kalian," jawab Nuaim. "Engkau telah memberikan jawaban yang sangat tepat," jawab mereka. Setelah itu Nuaim langsung menemui Quraisy dan berkata kepada mereka, "Kalian sudah tahu cintaku kepada kalian dan nasihat-nasihat yang pernah kusampaikan." "Begitulah," jawab mereka. Dia berkata lagi, "Rupa-rupanya orang Yahudi merasa menyesal karena telah melanggar perjanjian dengan Muhammad dan rekan-rekannya. Secara diam-diam mereka telah mengirim utusan untuk menemui Muhammad, bahwa mereka hendak meminta jaminan kepada kalian. Lalu jaminan itu akan mereka serahkan kepada Muhammad, yang tentu saja mereka berkhianat dari kalian. Jika mereka meminta jaminan, kalian tidak perlu memberikannya kepada mereka." Kemudian Nuaim menemui orang-orang Ghatafan dan berkata seperti pula kepada mereka. Tepatnya malam Sabtu, orang-orang Quraisy mengirimkan utusan untuk menemui orang-orang Yahudi, menyampaikan pesan, "Kami tidak mungkin berlama-lama di sini. Apabila kondisi unta dan kuda kami sudah banyak merosot, maka bangkitlah saat ini pula bersama kami untuk menghabisi Muhammad." Orang-orang Yahudi mengirim utusan kepada orang-orang Quraisy seraya menyampaikan pesan, "Hari ini adalah hari Sabtu. Kalian sudah tahu akibat yang menimpa orang-orang sebelum kami karena mereka berperang pada hari ini. Di samping itu, kami tidak mau berperang bersama kalian kecuali setelah kalian menyampaikan jaminan kepada kami." Setelah tahu apa yang disampaikan utusan Yahudi, orang-orang Quraisy dan Ghatafan berkata, "Demi Allah, benar apa yang dikatakan Nuaim kepada kalian." Lalu mereka mengirimkan utusan lagi kepada orang Yahudi menyampaikan pesan, "Demi Allah, kami tidak akan mengirim seorang pun kepada kalian. Bergabunglah bersama kami untuk menghabisi Muhammad." Orang Quraisyah berkata, "Demi Allah, benar apa yang dikatakan Nuaim kepada kalian." Dengan begitu Naim mampu memperdayai kedua belah pihak dan menciptakan perpecahan di barisan musuh, sehingga semangat mereka menjadi turun drastis. Sementara kaum muslimin selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tutupilah kelemahan kami dan amankanlah kegundahan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa untuk kemalangan musuh, "Ya Allah yang menurunkan Alkitab dan yang cepat hisapnya, kalahkanlah pasukan musuh. Ya Allah, kalahkanlah dan guncangkanlah mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Rasulnya dan orang-orang Muslim. Setelah muncul perpecahan di barisan orang-orang musyrik dan mereka bisa diperdayai, Allah mengirimkan pasukan berupa angin taufan kepada mereka, sehingga kemah-kemah mercka porak-poranda. Tidak ada sesuatu yang tegak melainkan pasti ambruk, tidak ada yang menancap melainkan pasti tercabut, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa berdiri tegar di tempatnya. Allah juga mengirim pasukan yang terdiri dari para malaikat yang membuat mereka menjadi gentar dan kacau, menyusupkan ketakutan ke dalam hati mereka. Pada malam yang dingin dan menusuk tulang itu, Rasulullah mengutus Hudzaifah bin Ayaman untuk menemui orang-orang Quraisy dan kembali lagi membawa kabar tentang keadaan mereka yang seperti itu. Bahkan mereka sudah bersiap-siap untuk kembali ke Makkah. Hudzaifah bin Al-Yaman menemui beliau dan mengabarkan niat mereka untuk kembali ke Makkah.
Pada keesokan harinya beliau mendapatkan musuh sudah diusir Allah dan hengkang dari tempatnya, tanpa membawa keuntungan apa-apa. Cukuplah Allah yang memerangi mereka, memenuhi janjinya, memuliakan pasukannya, menolong hambanya dan hanya menimpakan kekalahan kepada pasukan musuh. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan muslim kembali ke Madinah. Perang Handak atau Ahzab bukan merupakan peperangan yang menimbulkan kerugian, tetapi merupakan perang urat syaraf. Di sini tidak ada pertempuran yang seru. Tetapi dalam catatan sejarah Islam, ini merupakan peperangan yang sangat menegangkan, yang berakhir dengan pelecehan di pihak pasukan musyrikin dan memberi kesan bahwa kekuatan sebesar apapun yang ada di Arab tidak akan sanggup melumatkan kekuatan lebih kecil yang sedang mekar di Madinah. Sebab bangsa Arab tidak sanggup menghimpun kekuatan yang lebih besar daripada pasukan Ahzab ini. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengalahkan pasukan musuh, sekarang kitalah yang ganti menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Kitalah yang akan mendatangi mereka. Perang Handak adalah perang umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri dari bangsa Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan. Perang ini melibatkan strategi perang yang begitu apik oleh kaum muslimin, terutama strategi pembuatan parit atas usulan dari sahabat Salman Al-Farisi, sehingga perang ini disebut Perang Parit Handak. Perang Handak disebut juga Perang Ahzab, yang artinya perang gabungan. Proses penggalian parit dilakukan dengan perjuangan keras seluruh kaum muslimin di Madinah, juga melibatkan kaum non-muslim di Madinah meskipun mereka kemudian meninggalkan secara diam-diam sebelum selesai penggalian. Berkat strategi parit tersebut, dengan sangat kecewa dan menahan marah, serangan sekutu yang menyerbu kaum muslimin di Madinah tidak dapat mencapai pasukan muslimin, serta menyeberangi parit besar tersebut. Dalam masa penyerbuan Handak ini, terjadi pengkhianatan Bani Quraisyah, yakni melanggar perjanjian dan membantu musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Selain menggunakan strategi parit dari sahabat Salman, peristiwa ini juga menggunakan strategi dari Nu'aim bin Mas'ud, seorang yang baru memeluk agama Islam dan tak ada seorang pun yang mengetahui keislamannya, dengan tipu muslihat yang sangat sempurna untuk memecah belah ketiga pihak suku dari sekutu. Kaum sekutu pun semakin mengalami kemunduran, apalagi dengan terpaan angin badai serta cuaca yang dingin, membuat mereka kembali pulang ke rumah, sementara Bani Quraisyah harus menerima hukuman dari kaum muslimin karena telah melakukan pengkhianatan. Sehingga pada akhirnya perang ini berakhir tanpa terjadinya perang besar. Itulah sekilas kisah terjadinya Perang Handak. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.